Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi di sarang rencangan gitunya di pihak Asamoah TV, nyalah bisa disebut TV na meren namun di Indonesia sama gitunya TV na Indonesia gitu mah di desa gitulah skala desa gitu. Memfasilitasi kampanye online. Nah, terus abdi nu ngadongkapan gitu lain ngadongkapan gitunya. Kita nu masuk gitu ke rumah Pak Ahmad Supriyadi gitu ya. Kang Mumu lah lah namanya Ustadz Mumu gitu kan. Kumaha Pak Damang? Alhamdulillah. Jadi kayaknya Pak Abdi bade ngabewarakeun gitu nya ka masyarakat nu aya di Desa Cimuncang gitu. Jadi visi jeung misina teh hoyong detail gitu tah, hoyong si naon sih nu dimaksud transparansi teh gitu kan. Ya abdi fasilitasi intina mah kampanye online gitu kan. Abdi we bade langsung we gitunya ke Pak Ustad bade langsung naros gitunya. Ieu mah santai we nya Pak Ustad nya. Iya, santai. Da abdi ge sambil belajar teh gitu. Bapak niat tertarik jadi kepala desa teh kunaon sih gitu. Apa aya dorongan ti orang lain, apa dari pribadi Bapak, apa kumaha gitu Pak? Yang paling utama melihat pingin ada perubahan dan pingin memajukan Desa Cimuncang. Dorongan sudah pasti aya, niat dari tina hate abdi pribadi insyaallah bulat ditambah aya dorongan ti salah sawiosna perwakilan masyarakat untuk maju sebagai calon kepala Desa Cimuncang. Pertos kitu eta niat utama. Berarti niat dina hati nurani aya itu nya, dorongan ti rekan-rekan meureun nya sareng ti tokoh meureun aya gitu nya. Ya abdi bade masuk kana misinya, visi sareng misi Bapak gitu kan anu tos aya dina terus nyebar gitu kan di media oge, terus nyebar gitu kan di mana terus nyebar gitu nya. Ya di poin pertamanya Pak, misi Bapak transparansi gitu kan. Transparansi bagaimana sih Pak gitu yang akan dilakukan sama Bapak dan berikanlah contohnya satu atau dua gitu. Transparansi itu yaitu keterbukaan. Di sini saya mengambil keterbukaan masalah dana. Dana yang masuk ke desa itu berapa dan dipakai apa, atau istilahnya pemasukan dan pengeluarannya harus jelas dan harus terbuka, dibuka di perwakilan masyarakat. Ya, itu yang dimaksud dengan transparansi itu. Misalnya dana ADD untuk yang masuk ke Desa Cimuncang tahun 2021 yaitu 1,7 miliar dari ADD. Ya, dan dari DD juga ada, yaitu dari pajak, juga ada dari gubernur. Ya, kurang lebih di angka 2,4 miliar. Oh iya. Ya mudah-mudahan masyarakat Desa Cimuncang mengerti visi Pak Ustadz Mumu gitu nya, Ahmad Supriyadi di poin pertama ini yang dimaksud dengan transparansi itu. Nah di poin yang kedua nih Pak Ustadz, di poin misi yang kedua ada mobil ambulan desa. Maksudnya akan meningkatkan apa akan membeli mobil ambulan desa apa gimana Pak Ustadz? Ya, yang pertama di masyarakat di Desa Cimuncang itu belum ada mobil. Ya, kalau di desa lain itu operasional, mobil operasional. Kalau saya pribadi, abdi pribadi nyandak mobil ambulan karena yang identik dengan masyarakat, lebih dekat dengan masyarakat. Kalau operasional itu digunakan mungkin seseringnya oleh aparat desa. Tapi kalau ambulan itu untuk melayani masyarakat yang membutuhkan. Itu yang dimaksud dengan membeli mobil ambulan. Oh, ambulan desa. Ambulan desa, bukan operasional. Karena identiknya kalau operasional yaitu dengan akan digunakan oleh aparat desa, terutama oleh kepala desa. Kalau mobil ambulan kan untuk memfasilitasi orang-orang yang sakit dan digunakan oleh masyarakat. Nah di poin ketiga Pak ada misi Bapak anggaran guru ngaji imam masjid. Anggaran itu maksudnya digaji apa gimana? Kalau untuk digaji nggak mungkin kegaji. Tapi yang dimaksud dengan ada menganggarkan untuk guru ngaji dan imam masjid itu tanda kanyaah atau penghargaan dari aparat desa. Istilahnya kalau saya jadi dari kepala desa. Kalau digaji nggak bakalan kegaji karena dananya dari mana. Itu mah cuman kadedeh kanyaah dari
saya kalau jadi kepala desa. Dan untuk masalah guru ngaji dan imam masjid bukan aktifnya di setiap kegiatan saja, Iya, iya. tapi biasanya di blok di desa Cimuncang mah misal blok RW 2 ngajina di Kang Hasan. Nah, imamnya juga kan Kang Hasan. Nah, dibantu oleh Kang Musyub ya. Oh, iya. Ya itu dimasukkan ke situ. Oh iya. Cuman tidak disebutkan nominal karena ini bukan gaji. Cuman kadedeh kanyaah penghargaan dari seorang aparat desa seperti itu. Ya. Oh iya, iya, bisa dipahami. Nah di misi yang ke 1 sampai 3 lah udah mulai bisa dipahami mungkin sama masyarakat juga lah, udah mendengar gitu kan dari calon nomor urut 1 ini. Nah di misi yang keempat, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Maksudnya pemberdayaan ekonomi masyarakat itu gimana? Pemberdayaan ekonomi masyarakat itu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Khusus di desa Cimuncang itu ada ekonomi masyarakatnya industri diurang seurna karena sapu eta industri. Terus ada petani. Ya, petani identiknya diurang loloboana petani. Peternak oke aya. Ya, sami industri urang kudu difasilitasi kalau ada yang modalnya, kalau ada cara penjualannya kemana. Petani juga sama, harus disiapkan bibitnya, harus disiapkan pupuknya, dan jangan lupa harus diperhatikan jalan atau irigasinya, yaitu jalan cairna, ya, kedah mengalir kudu dugi ka mana. Juga ada peternak. Ini peternak di kita identik mengurus kambing, ngurus domba. Kita kedah difasilitasi baik tempatna, baik bibitna. Jadi akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Insya Allah kalau ekonomi masyarakatnya stabil, normal, akan mengurangi perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Seperti mencuri atau menipu itu karena ada. Kenapa? Ekonomi masyarakatnya kurang stabil. Mencek bahasa gaul nama karena ekonomi yang tidak stabil banyak yang rumah tangga juga berantakan. Jadi itu intinya pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu menstabilkan ekonomi di desa Cimuncang. Itu yang kurang lebihnya seperti itu. Ya itu di misi nomor 4 ya Pak. Ya. Pemberdayaan. Ini di misi 5.5 pendidikan. Maksudnya pendidikan ini meningkatkan apa mengembangkan apa gimana Pak? Pendidikan. Itu pendidikan meningkatkan. Oh, meningkat. Karena di negara Indonesia ini diwajibkan belajar itu 12 tahun. Ya. 12 tahun kalau hitungan dari SD itu harus sampai SMA sederajat. Ya, sedangkan khusus di blok desa aja kita baru punya MTS SMP sederajat. Jadi saya akan meningkatkan, akan berusaha untuk mengadakan atau ngayakeun sekolah SMA sederajat. Oh ya. Itu. Ini kan ini bisa mencakup ini pendidikan ini kan bisa SDM, meningkatkan SDM Ya, masyarakat juga gitu kan. Ya. Jadi di desa Cimuncang itu Pak ya, setahu saya gini, SDM masyarakat Cimuncang kurang. Ya, memang Kurang. Nah, padahal ada juga sih orang-orang yang berpotensi. Cuman dikit gitu karena Bapak gimana cara mengembangkan SDM ini? Mungkin dengan cara itu Bapak mengadakan sekolah SMA gitu ya. Ya. Ya, SMA itu. Cara meningkatkannya itu supaya anak-anak itu jangan cukup sekolah di SMP saja, ya, tapi harus SMA. Karena apa? Daftar kerja itu sekarang harus dari SMA ke atas ya. Kayak jadi aparat desa aja itu harus lulusan SMA sederajat untuk jabatan, kecuali calon kepala desa. Calon kepala desa itu bisa dari SMP sederajat. Ya, kita akan meningkatkan, akan berusaha SDM masyarakat desa Cimuncang kita tingkatkan. Dan yang paling utama yaitu sekolah. Sekolah jangan cuma sampai di MTS tapi harus sampai SMA dan seterusnya, minimal SMA seperti itu. Di poin 6 kesehatan itu maksudnya meningkatkan apa mengadakan ada puskesmas di kesehatan apa gimana Pak? Kalau kesehatan itu perlu sangat penting, ya, emang harus penting. ditingkatkan. Di kita di desa Cimuncang ada puskesmas pembantu yang adanya di blok Sukamana RW 5. Oh iya. Itu kurang peminat, intinya kurang loba nu datang. Kenapa? Karena fasilitasnya
kurang Nyaman. dicukupi, Iya, kurang dicukupi. Padahal mah di kita itu sekarang ada dokter, Iya. ada bidan, Banyak. bahkan ada Perawat suster, juga ada. perawat juga ya. Itu harus kita fasilitasi. Ya, minimalnya kalau ada yang sakit jangan dulu ke Malausma atau ke Sukamantri, tetapi di desa kita juga ada. Terus yang paling menyedihkan, di desa Cimuncang ini tidak mempunyai kantor atau gedung posyandu. Padahal di desa yang lain itu selalu ada. Meningkatkan. Untuk apa itu? Untuk pelayanan posyandu. Jangan sampai pelayanan posyandu kok di balai desa. Ya, itu nggak boleh karena harus ada tempatnya. Dan kebenaran di desa Cimuncang itu sudah ada, ya, sudah ada puskesmas pembantu yang lokasinya di Blok Sukamana RW 5. Itu harus kita fasilitasi biar masyarakat nyaman, aman dan ingin berkunjung, atau kalau sakit mah memang kanu jauh teh kanu deket lah. Ya kalau misalkan namun peting tema ke peting nak peting gitu nya sakit kita bisain deket mah Ya, gampang ya. nggak gampang gitu nya. Pamide kan Sunda nanti mah gitu. kalau ini berjalan dengan lancar kan kesehatannya fasilitasnya ada, mobil ambulannya juga ada, kan semakin enak. Di poin ke-7 misi di poin ke-7 itu anggaran kegiatan Karang Taruna. Ini kan maksudnya anggaran kegiatan Karang Taruna itu kan pasti udah ada kan. Kenapa Bapak dimasukin ke misi ini? Apakah Bapak akan meningkatkan lagi acara kegiatannya, apa meningkatkan anggaran kegiatan Karang Tarunanya, Pak? Itu yang paling utama, meningkatkan anggaran untuk Karang Taruna. Oh, meningkatkan anggaran. Kenapa di saya disebut? Dikarenakan saya mengalami sendiri selalu jadi PJ kegiatan 17 Agustusan, terutama kegiatan olahraga itu sangat minim dan tidak seimbang dengan dana yang masuk ke desa Cimuncang. Ya, tidak seimbang. Masa kita sebagai Karang Taruna itu mencakup satu desa pemudanya, dan kegiatan yang sudah biasa kita laksanakan, turnamen sepak bola, turnamen voli, bahkan tenis meja, kenapa dananya cuman segitu-segitu saja? Ya, padahal yang itu kalau dihitung dari persentase dana desa yang masuk ke desa Cimuncang itu sangat jauh. Masa dari 1,7 miliar cuman berapa juta? Ya, itu. Makanya kalau saya akan menganggarkan, dan itu harus disepakati oleh hasil musyawarah masyarakat desa Cimuncang. Ya, di situ ada kegiatan Karang Taruna itu bukan khusus buat olahraga saja. Karena di situ ada olahraga dan ada kegiatan keagamaan, ya, dan yang lain-lainnya ya. Ya, yang terutama itu yang dua. Karena apa? Kegiatan keagamaan saya juga selalu jadi PJ, baik Ramadanan, baik Mauludan. Maka insya Allah kalau saya akan menganggarkan untuk kegiatan Karang Taruna, ya, baik olahraga ataupun yang lainnya, tapi tetap tidak akan bisa memutuskan sendiri, itu harus dari hasil musyawarah mufakat. Ya, itu seperti itu. Bisa dimengerti, Pak. Ini misi yang udah, Pak, itu misinya udah. Yang nomor 7 udah. Nah, yang nomor 8, Pak ya. Santai aja, Pak ya. Iya. Mengembangkan potensi industri dan pariwisata. Intinya mengembangkan SDA mungkin ini ya. Sumber daya alam. Ya, sumber daya alam yang dimaksud itu. Ya, maksudnya mengembangkan potensi industri gimana? Berikanlah contohnya kayak yang tadi. Itu untuk industri ya kita harus meningkatkan sumber daya alam di kita. Misalnya ada di kita itu ya sapu ya, yang paling besar. Terus yang kedua di kita itu ada punya gunung teh. Itu padahal mah itu teh itu udah ngirim ke luar negeri ya. Apa ekspor apa impor? Ekspor. Ya, itu kan udah ekspor. Terus yang dimaksud pariwisata, karena saya membaca bahwa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk masa jabatannya itu memprioritaskan atau mengutamakan, mengunggulkan, yaitu pariwisata. Ya, kalau dulu zaman akhir itu yang jadi prioritas utama itu yaitu pendidikan. Kalau Kang Ridwan Kamil, Kang Emil sekarang pariwisata. Maka di kita di desa Cimuncang ini banyak sekali potensi pariwisata. Misalnya di kampung Gunung Anten itu ada situ Beber yang saya lihat sendiri itu sangat bagus kalau dijadikan tempat pariwisata dan akan meningkatkan aset desa, pendapatan desa. Juga akan membuka lapangan kerja. Ya, misalnya yang tukang parkir, ya,
ada Warung, bikin warung warung. kopi atau sejak lainnya ya. Itu. Terus di Desa Cimuncang itu ada kebun teh yang sangat bagus pemandangannya. Bahkan istilahnya kayak syuting-syuting di sinetron itu kan itu dari kebun teh. Di Cianjur apa di Bogor itu kan kebun teh. Maka kita pun harus meningkatkan itu. Dan saya pun bukan main-main atau bukan ngiming-ngiming. Untuk desa pariwisata ini saya sudah ada jaminan atau dari Dewan Provinsi itu geus masihan. Silakan untuk Desa Cimuncang, kalau saya jadi kepala desa akan saya kawal dan akan saya ajukan, yaitu untuk program pariwisata. Ya, bukan saja tempatnya saja pariwisata itu programnya, ada jalannya harus bagus, ya, ada tempat penginapannya di singke kaparetingan kada aya penginapannya. Mencek bahasa Cianjur nama pilana kada aya. Terus untuk air bersihnya harus ada. Itu semua ada dan program itu sekarang menjadi program utama dari Gubernur Jawa Barat. Ya. Malahan abdi pribadi amang kapanyawean cuman lihat kebun sayuran. Tapi kan menjadi viral. PHD, Ya. penghasilan asli desa itu. Iya, itu harus masuk ke aset desa, harus masuk ke desa. Berapa per tahun atau per bulannya kan pasti ada. Ngambilnya baru mau dari parkir, apa dari tiket, ya, apa dari manapun itu untuk meningkatkan. Dan insya Allah kita itu potensi untuk pariwisata itu tiap blok ada, maksudnya tiap dusun dan desa itu ada. Ya tidak dusun Gunung Anten mempunyai situ beber, ya terus desa Cimuncang mempunyai kebun teh, dan untuk dusun Cigintung itu kita akan menghidupkan sejarah kota mati atau kampung mati, dusun mati kita ramaikan lagi dengan salah satunya membuka pariwisata. Ya intinya kita semua doakan semoga ikhtiar saya bisa tercapai karena bukan untuk keuntungan pribadi tetapi itu untuk keuntungan masyarakat Desa Cimuncang untuk menambah ya pemasukan ya kepada kas Desa Cimuncang seperti itu. Nah ini kan mengembangkan potensi industri ya. Saya ada pertanyaan ini nih yang potensi industri. Ya. Kan di Desa Cimuncang ya, saya udah sensus Pak, sensus dari ujung Cimuncang sampai ujung Cimuncang. Desa Cimuncang itu kan paling besar di dunia orang bikin pengrajin sapu ini. Iya, benar. Sedunia itu bukan main-main, bukan se-Indonesia, sedunia. Bahkan ada yang ekspor juga ada kan. Kirim. Ya. Nah kan kita orang produksi Pak. Kalau misalkan gini kan, jangan kita yang ngirim barang gitu kan. Kalau misalkan itu dikelola sama desa, misalkan gini, katakanlah contoh gini Pak, kita bikin koperasi gitu kan di desa, harus gitu. Ya bikin koperasi, tampung sapu-sapu, kita mungkin bisa naikin harga apa tidak? Bisa itu. Nah terus gini, Bapak berpikir gini nggak, 10 tahun yang akan datang home industri sapu itu apakah akan ada enggak pengrajinnya gitu kan 10 tahun yang akan datang gitu kan. Nggak mungkin kan bapaknya bikin sapu anaknya kan nggak mungkin gitu kan. Apakah akan dikembangkan lagi pengrajin sapu yang udah ada di Cimuncang apa sejalannya aja? Ya, insya Allah itu dikembangkan. Karena identik masyarakat Desa Cimuncang itu mencari rezeki dari pekerjaan bikin sapu. Dan itu kebanyakannya ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu itu tidak akan mungkin jauh. Ya. Kalau laki-laki atau bapak-bapaknya kan ada yang nyebrang kemana. Usahanya kalau ibu-ibunya kan istiqomah di desanya. Jadi untuk mengisi kekosongan atau tambah nganggur ya salah satunya ngadamal sapu atau bikin sapu. Insya Allah itu. Dan itu harus difasilitasi. Malahan kita akan berusaha membuat koperasi untuk menampung atau kadang memberikan modal ya. Daripada minjam ke bank, kita usahakan dikelola oleh desa agar pemasukan aset desa itu semakin besar. Dan kalau aset desanya itu besar, maka untuk kemajuan masyarakat Desa Cimuncang itu sangat optimis bagus. Ya, tidak akan susah. Ya, aset desa itu harus kita perbanyak dari mana saja. Ya, itu seperti itu. Di misi 9 Bapak ini menuliskan pengelolaan BUMDes. Pengelolaan BUMDes maksudnya gimana Pak? Ya, untuk pengelolaan BUMDes itu ya khusus di Desa Cimuncang itu banyak yang tidak tahu apa itu BUMDes
dan di mana itu BUMDes dan siapa saja pengurus-pengurus BUMDes. Ya, di sini saya jelaskan BUMDes itu badan usaha milik desa. Ya. BUMDes itu harus terbuka kemana masyarakat. Karena apa? Ekonomi masyarakat itu paling utama dari BUMDes. Ya, cekasar nama, lamun orang butuh duit dama, jeng modal tawa jeng papait, minjem uang itu jangan dulu ke Bank Emok, ya, tapi ada BUMDes. Harus ke BUMDes dulu. Karena di BUMDes itu ada dananya. Ya, pokoknya saya kalau jadi bakal menekan, bakal mengawasi ya pengelolaan BUMDes. Harus ada laporan minimal 3 bulan sekali. Ya, dana sabaraha awalna, geus jadi sabaraha, pemasukannya di mana itu harus jelas. Dan pegawainya, untuk pegawai BUMDes saya perjelas di sini. Kalau saya jadi, saya akan memilih, bukan menunjuk ya, maaf. Karena saya akan memilih, akan menyodorkan kepada perwakilan masyarakat. 1 ketua, bendahara, sekretaris, dan anggota. Saya akan memprioritaskan yang ketua, bendahara, sekretaris. Itu harus terisi dari desa dan dusun. Jangan sampai pengurus BUMDes cuma dari desa saja. Tapi harus tahu, karena BUMDes itu belum ada cabang ya. Harus dari desa Cimuncang. Misalnya ketuanya dari desa Cimuncang. Sekretarisnya dari Gunung Anten. Dan bendaharanya harus dari Jotang. Itu wajib. Tapi tetap tidak akan saya tunjuk langsung. Tapi harus hasil musyawarah mufakat dengan dipoting. Tidak akan main langsung tunjuk. Kenapa saya tidak akan main tunjuk? Saya perjelas, karena kalau main tunjuk, misalnya si A ditunjuk ke saya langsung calon, berarti orang itu akan nurut kepada yang nyuruhnya. Tetapi kalau dipilih oleh masyarakat, maka itu punya bebannya itu akan beban berat, karena moal turut ka itu ka ieu. Karena yang memilihnya bukan 1 orang, tapi banyak. Ya itu, seperti itu pengelolaan BUMDes. Poin terakhir ya, membangun infrastruktur yang merata. Ya itu, untuk pembangunan infrastruktur itu harus benar-benar merata. Artinya harus adil. Ya. Adilnya gimana? Yang saya perhatikan pembangunan di desa ada, tetapi tidak setiap blok. Ya. Pembangunan di Kampung Jotang ada, tetapi tidak setiap blok. Gunung Anten ada, malah saya yang miris di sini bukan menjelekkan. Yang miris itu Pangkalan dan Sarongge. Ya, itu bukan nggak ada pembangunan, tapi kurang diperhatikan. Ya, insya Allah kalau saya jadi, misalnya ada dana 100 juta, itu yang 50% harus di blok desa, 30% harus ke blok Jotang dan Pangkalan, 20% untuk Gunung Anten. Kenapa saya gedekan Jotang dan Pangkalan? Karena sangat jauh lokasinya. Ya, kalau Gunung Anten kan berdekatan. Ya, istilahnya mah kalau memperbaiki gang teh mah kan tinu ieu ka dieu kan muter ngahiji. Tapi kalau Jotang jeung Pangkalan kan jauh terpisah. Maka pembangunannya itu harus secara merata. Ya, itu seperti itu. Itu ketua, misalkan itu kan membangun infrastruktur jalan itu kan bisa disebut proyek juga kalau bahasa kita ya. Proyek, ya. Nah, proyek itu akan dipegang sama, misalkan Bapak jadi kepala desa. Apakah akan dipegang sama Bapak? Apakah akan dikasih kepada Karang Taruna? Apakah akan dikasih kepada siapa gitu kan? Itu saya udah tadi bilang ya. Bahwa saya kalau jadi saya tidak akan memegang dana desa. Saya akan serahkan sesudah diambil oleh bendahara dan oleh saya atau oleh sekretaris yang mewakili, itu akan saya buka di balai desa dengan disaksikan oleh BPD, LPM, Karang Taruna, dan tokoh-tokoh masyarakat. Kenapa saya bilang begitu? Itu proyek, saya bilang tekankan bahwa seorang kepala desa tidak boleh memegang proyek itu, tetapi itu harus dikasihkan kepada masyarakat. Dan yang saya perjelas lagi, untuk pembangunan ini proyeknya proyek desa kan itu udah puguh dan anak udah ada, itu saya akan kasihkan kepada 3 lembaga. Lembaga pertama BPD yang memegang uang, yang kedua LPM yang mengerjakan atau pekerjanya terserah LPM, dan yang ketiga Karang Taruna yaitu yang mengawasi jeung mengirim barang. Jadi akan terstruktur. Ya, karena apa? Yang megang uang BPD, yang mengerjakan LPM,
yang mengirim barang Karang Taruna. Jadi akan terbagi. Ya, adapun saya sebagai seorang kepala desa, cenah aya we kaingat kapimpinanana, ya saya terima. Tetapi untuk menguasai atau memegang itu proyek, saya tidak akan memegang. Ya, saya bebas. Saya akan mengambil uang ke bank atau mencari dana talang kalau istilahnya darurat ya. Karena sebenarnya itu kalau darurat boleh mencari dana talang. Tetapi kalau tidak darurat ya kita nunggu pencairan. Ya, seperti itu. Saya tidak akan menguasai, bahkan tidak akan memegang dana itu. Saya akan langsung serahkan di balai desa. Silakan siapa yang wajibnya memegang uang, di situ adalah BPD. Ya, silakan. Malahan saya akan menginstruksikan kepada LPM khususnya yang memegang pekerja dan kepada Karang Taruna yang wajib mengirim barang, jangan dulu menggunakan dari luar desa, tetapi gunakan dulu orang desa. Ya, kasih dulu kesempatan. Itu masuknya karena padat karya ya. Seperti itu. Itu salah satu program saya, yaitu membangun infrastruktur, bukan cuma membangun jalan, awas aktivitas tapi harus dibikin. Misalnya ada balai desa dusun gitu, itu harus dibangun. Ya, membangun infrastruktur itu bukan cuma jalan. Ya, yang harus diperhatikan kita di sini irigasi, irigasi, TPT, terus terutama gang ya. Lalu sampai gang, aduh aya nu maot oge gugurawilan ya, mawa jenazah itu gugurawilan, itu harus diperhatikan. Dan tetap harus minta kesadaran dari masyarakat, gang itu minimal itu 1,20 m. Ya, lebarnya itu, kalau panjangnya bebas, lebarnya itu minimal 1,20 m biar lamun aya nu maot teh mah janten teu susah mawa mayit teh nya, ulah sampai rek mawa mayit, aduh. Ya, itulah harus ada kesadaran dari masyarakat ya. Insyaallah lamun abdi janten Ahmad Supriyadi, janten kepala desa, program ini akan saya prioritaskan dengan merata ya. Misalnya blok ini membangunnya 10 meter, maka blok yang lain juga harus 10 meter. Ya, tidak akan encak-encluk. Misalnya RW 5 mah dipanghatmikeun, ai RW 3 mah jeung RW 2 teh diberena naon. Tidak boleh. Harus merata. Lebih baik merata asa walaupun sedikit, karena akan membikin bersatuna masyarakat desa Cumuncang. Moal aya anu dipilih kasihkeun ya, tapi disatukeun babarengan. Eta seperti itu. Itu di misi dari 1 sampai 10 udah mungkin udah dijelaskan sama Pak Ahmad Supriyadi ya. Mudah-mudahan masyarakat udah tahu ya, itu misi Pak Ahmad Supriyadi ya. Nah, ini di visinya mau disimpulkan aja apa mau satu persatu ini? Itu sebenarnya itu disimpulkan ya. Oh iya. Mewujudkan masyarakat yang amanah, yang agamis, maju, adil, nyaman, aman dan harmonis. Nah, maksud visi yang ini itu gimana itu kan? Ya, kita akan mewujudkan masyarakat yang amanah. Agamis, harus agamis, baik dari segi pakaiannya, juga kuring. Nah, kudu rapi lah intinya. Kunaon rapi, satu kudu tutup aurat ya. Untuk laki-laki mah juga nutup aurat. Cuman untuk perempuan banyak yang mengumbar aurat. Kita sebagai pimpinan itu harus berusaha untuk mengasih nasihat supaya jangan mempertontonkan aurat. Itu harus agamis. Agamis itu satu dari pakaian, yang kedua dari tingkah laku atau akhlakul karimah. Ya, masa orang sebaliknya, insya Allah di desa Cumuncang ini 100% sadayana agama Islam. Ya, agama Islam itu harus menutup aurat dan harus menjaga akhlakul karimah. Ya, itu di situ. Nah, agamisnya. Ini maju mungkin dari visi misi ini gitu kan ya. Harus maju gitu. Ya, harus maju gitu kan. Harus lebih baik daripada hari ini. Istilahnya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Itu istilahnya. Bukan tidak maju, tapi harus lebih maju. Adil. Itu kata adil ya tadi harus adil. Merata, adil itu ya mungkin ya ada contoh gini lah punya. Misalkan ada bansos. Nah, di sana kan harus merata, harus adil gitu kan. Ya mungkin itu. Ya, itu adilnya. Bahasa adil itu identiknya dengan merata ya. Tapi kalau merata ya lamun jeung nu beunghar jeung nu miskin disaruakeun kan tidak mungkin. Itu maksudnya adil teh kanu pihak anu yang berhak, ya gitu, berhak untuk menerima bantuan atau berhak untuk menerima pembangunan ya. Itu harus adil, harus merata. Itu istilahnya. Nyaman. Ya, nyaman itu enak, tenang ya.
tentram, santai. Nah, ini saya ini ada poin penting juga nih di Ya. nyaman gitu kan. Kan di balai desa itu kan kita sekarang sudah bisa bikin KTP, Iya. bikin di kecamatan kan bisa gitu kan. Ya, kakak. Nah, administrasi kakak lah gitu ya, administrasi KTP kakak dan lain-lain gitu Iya. kan. Nah, Bapak bagaimana caranya mempermudah kalau misalkan mau bikin KTP atau kakak itu kan di sini termasuk Ya, nyaman. nyaman ya. Itu mempermudah itu kalau sebenarnya harusnya oleh masing-masing ya. Iya. Tetapi banyak di masyarakat Desa Cimuncang itu SDM-nya yang minim. Iya. Ya, teu nyaho lah. Sok sieun ka kecamatan di kumaha. Maka saya akan menggunakan di situ poksinya siapa. Misalnya poksinya membuat KTP dan KK itu Raksa Bumi. Iya. Nah, maka saya akan menyuruh kepada Raksa Bumi itu untuk memfasilitasi administrasi seperti KK dan KTP. Ya, itu harus dilayani masyarakat itu. Ya, malahan saya punya slogan itu ramah, tepat, cepat. Ramah itu harus ya sebaik mungkin lah. Iya. Harus dilayani masyarakat itu. Tepat itu harus tepat poksinya siapa. Ya, jangan sampai bikin KTP dan KK perebutan. Yang tadinya kaur aset yang harusnya ngurusin aset, kaur ekbank yang harusnya mengurusi pembangunan, kaur kesra yang harusnya mengurusi ya apa untuk nikah segala macam, jangan sampai ikut-ikutan bikin KK dan KTP. Tapi harus sesuai poksinya. Cepat, yaitu jangan dipersulit, tapi dipermudah. Usahakan mudah. Biar nyaman. Biar nyaman ya. Iya. Ya, biar nyaman itu. Jangan sampai ada bikin KK atau KTP, aduh cenah euy dah sibuk, tawa kudu sakitu ya. Padahal itu jelas saya akan menekankan kepada para aparat dan pemerintahan kalau saya dapat, saya akan menekankan. Kalau itu gratis dari sananya, gratiskan. Kalau dari sananya itu ada biayanya, operasionalnya, bilang ada operasional. Ya. Malahan saya punya slogan, kalau saya jadi KTP, bikin KTP, KK, akte kelahiran, juga domisili dan surat SKU itu digratiskan. Ya, mual nampak uang rokok, mual nampak uang bensin, komo amplop. Itu harus dilayani oleh aparat desa. Karena apa? Ada gajinya udah pasti Iya, iya. dan juga ada operasional desa. Itu operasional desa digunakan yaitu untuk memfasilitasi yang bikin KTP, KK, akte kelahiran dan yang lain-lainnya. Itu yang disebut nyaman. Nah, itu. Aman, Ya. ya aman. Aman itu harus. Oh nyaman, aman. Oh beda ini. Ya, beda. Ya. Nyaman itu kan ya tadi itu harus Ya. tenang. Kalau Ini aman aman. itu harus aman. Segi Ada dari kriminal, ada apa, pencurian, iya, ya, itu pencurian. harus aman. Iya. Kenapa harus aman? Ya itu harus diperjuangkan. Siapa yang harus mengamankan? Terutama harus diri kita sendiri, masing-masing. Tapi ada petugasnya. Seperti apa? Ada hansip, Iya. ya ada RT atau RW itu tugasnya itu. Tetapi kita tidak menyalahi atau mensalahkan aparat-aparat pemerintah kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kita manusia itu cuma diwajibkan ikhtiar. Ya, tidak ini harus amin ya. Apa harus aman karena ada hansip atau RT. Ya namanya pencuri kan. Tapi minimalnya mengurangi. Ya, kalau tidak ada kesempatan untuk berbuat kriminal, mungkin orang-orang juga akan mikir dua kali. Ya, seperti contoh, orang rek maling motor, kusabab di dinya teh aya we jalma nu ngaronda, ya otomatis orang rek niat maling motor teh rek maling motor teh mikir dua kali atuh. Bisi tetang tuh bisi beunang ya. Itu yang dimaksud dengan aman itu. Ya. Masyarakat Cimuncang itu harus tenang, aman dari perbuatan kriminal, pencurian dan lain-lainnya. Itu akan saya maksimalkan. Nah ini di visi yang terakhir harmonis. Ya, harmonis itu intinya enak, rumah tangga kita enak, masyarakat dan aparat juga akur ya, dan juga ulama dan umaronya akur ya, cek bahasa Islam nama silih asih, silih tolong menolong, saling menasihati ya. Karena kita itu sebagai umat muslim tidak akan termasuk imannya seseorang kalau tidak menyayangi atau tidak menasihati salah satu atau sesama kaum muslim. Ya di situ. Itu yang dimaksud harmonis itu jeung tatangga kudu akur, jeung dulur kudu akur. Ulah jeung tatangga pakai trok, jeung dulur pajauh ya kudu akur sagala rupina eta. Makanya disingkat di situ amanah.
agamis, maju, adil, nyaman, aman, dan harmonis. Oh. Ya, itu Iya, intinya. singkatan. Ya, singkatan. Ya. Itu udah jelas mungkin visinya itu ya. Ya. Untuk mempersingkat waktu ya itu udah lumayan panjang ini. Ya. Mungkin masyarakat juga udah tahu, udah jelas gitu kan. Nah, dari visi dan misi Pak Ahmad Supriyadi, nah tadi kalau udah dijelaskan gitu kan. Mudah-mudahan masyarakat bisa lihat Ya, bisa menilai. Ya bisa menilai, bisa melihat gitu kan. Nah, visi dan misi Pak Ahmad Supriyadi ini kayak gini gitu kan. Udah dijelaskan semuanya gitu kan. Nah, saya akan bukan memberikan ya intinya bikin ini fasilitas Kemanyon ini. Nah, saya memberikan panggung buat Pak Ahmad Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Supriyadi, calon kepala desa Cimuncang nomor 1. Ya. Saya menyampaikan salam silaturahim untuk masyarakat desa Cimuncang di tahun 2021 ini, di tanggal 22 Mei kita akan melakukan atau melaksanakan pemilihan calon kepala desa Cimuncang atau Kabupaten Majalengka, yaitu 127 desa, pemilihan pilkada serentak. Kebenaran di desa Cimuncang, saya ya sebagai Ahmad Supriyadi, calon nomor 1 ya, untuk calon kepala desa Cimuncang, meminta doa dan dukungannya. Ya, cocok kecocok kudu milih abdi nomor hiji, ulah hilap persatuan dan kesatuan, kedah milih nomor hiji, yang muda, yang berkarya menuju desa Cimuncang yang amanah ya, agamis, maju, adil, nyaman, aman, dan harmonis. Kade ulah hilap di mana-mana oge nu kahiji mah osok paling utama, ulah hilap nu ngora nu paling ngora. Tinu tiru ieu calon ulah hilap coblos nomor hiji atas nama Ahmad Supriyadi alias sok disebat Ustad Mumu. Hatur nuhun kasadayana, ulah hilap coblos nomor hiji. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Oh ya, makasih kalau begitu ya. Mudah-mudahan Bapak ya visi dan misinya sesuai kalau misalkan udah jadi gitu Ya. kan. Amin amin. Ya udah mungkin gitu aja gitu kan Pak. Ya makasih ya Pak. Ya. Ini udah ada Sama-sama. waktunya gitu Ya. kan, mengganggu juga gitu kan. Ya. Maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak enak gitu Ya. kan. Saya masih tahap belajar sama teman-teman gitu Ya. kan. Ya mungkin video kampanye online di urut nomor 1 gitu, Ahmad Supriyadi udah selesai, mungkin sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.